Kali ini saya akan membahas tentang masih hangat dong ya, tentang cari topik dari debat capres hubungan internasional. Oh gimana? Tertarik nggak? Oke, selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan terus membahas sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya nih ya, kita akan fokus nih pada cari-cari topik, topik skripsi, tesis, disertasi silahkan. Buat yang masih bingung, yang masih terus mencari, oke ini saatnya. Nah, kita tahu bahwa, buat teman-teman yang melihat ya, debat capres kira-kira seminggu yang lalu gitu ya, khususnya topik pertahanan keamanan, hubungan internasional ya, geopolitik, politik luar negeri ya. Ini, kita akan bisa bahas kalau topik-topik ini aja diangkat di debat capres, berarti kan topik ini keren gitu ya. Topik ini berarti memang lagi banyak dibahas gitu. Nah, kayak apa sih ya kalau kita lihat dari respon, para paslon, presiden ini gitu ya, kemudian apa yang mereka bahas dan pilihan-pilihan, pertanyaan-pertanyaan dari panelis gitu ya terkait dengan topik-topik, yang saya sebutkan di sini. Nah menarik ya. Nah, lihat yuk mari kita pertama-tama, satu persatu ya kita akan bahas. Yang pertama adalah pertahanan. Nah, topik pertahanan ya dalam debat itu. Apa sih yang kita bisa ambil dari, diskusi perdebatan lah dari para capres itu ya. Nah, kita lihat ya, tanpa menyebutkan nama capresnya di sini ya, saya lihat semuanya, melakukan yang terbaik lah untuk debat gitu ya. Nah, saya melihat yang bisa diambil adalah sistem hankam. Sistem pertahanan Indonesia secara komprehensif seperti apa. Nah layak nih, ya bisa diteliti, keren juga gitu ya. Mungkin juga mengevaluasi, apakah ada kekurangan, kelemahannya di mana, dalam konteks untuk perbaikan ya. Kemudian terkait juga dengan penggunaan teknologinya. Nah teknologi kita seperti apa? Teknologinya kurang baik, udah usang ya, peralatan kita bagaimana. Nah pemanfaatan teknologi ini juga terkait dengan tantangan-tantangan ke depan. Belum juga untuk mengembangkan SDM-nya. SDM-nya gimana nih? Ya teknologinya makin bagus, makin canggih, berarti kan SDM-nya juga harus bagus kan? Berarti tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Nah, juga penguatan kelembagaan, ya kan? Sistemnya udah, SDM-nya oke, teknologinya ada gitu ya, mungkin cara mengembangkan teknologi gimana, cara, membeli teknologi atau merebut teknologi seperti apa, dan juga penguatan kelembagaan yang penting, menata-nata kelembagaannya itu. Nah, itu dari topik yang pertama tentang pertahanan. Nah, itu termasuk topik pertahanan itu termasuk isu konvensional yang memang banyak dibicarakan di hubungan internasional ya. Sebenarnya kalau saya bicara hubungan internasional itu lebih lebih luas ya. Jadi tidak hanya sekedar pertahanan atau keamanan saja. Ya, yang kedua, di sini ya, dibahas tersendiri tentang isu hubungan internasional. Ya, kalau saya lebih suka membahas hubungan internasional sebagai payung yang besar, kemudian ada pertahanan di situ, mungkin ada juga, tentang, politik luar negeri, ya ada geopolitik ya. Tetapi, dalam perdebatan kemarin mereka, apa namanya, KPU memilih isu hubungan internasional gitulah, khusus dengan membedakan isu-isu yang lain gitu ya. Nah, saya nggak tahu mungkin pertimbangannya kan juga memang sangat penting topik-topik itu untuk dibahas oleh para, capres ya. Nah, sekarang isu hubungan internasional apa? Nah, kebetulan isu hubungan internasional yang dibahas, yang pertanyaannya muncul dari panelis itu adalah terkait dengan kerjasama selatan-selatan. Ini menarik banget, ya kerjasama selatan-selatan ini, inisiasi Indonesia loh, ya waktu non-blok loh, gerakan non-blok tahun 1955. Nah ini penting banget Indonesia yang take lead. Nah tapi gimana momentumnya, apakah dapat apa enggak? Nah sejauh ini ke depan seperti apa gitu? Apa yang sudah kita lakukan seperti apa gitu ya maksudnya ya. Nah terus ke depan kita mesti bagaimana? Indonesia seperti apa? Indonesia mau jadi leader nggak di kerjasama selatan-selatan? Nah di situ dibahas oleh para paslon ya, para capres, baik, leadership-nya harusnya seperti apa, bagaimana agar Indonesia bisa memimpin kerjasama selatan-selatan, apa yang harus dilakukan ya, itu ada. Nah kamu juga bisa melihat, apa, videonya ya ada di sini ya, itu yang, tayang juga di channel ini. Nah kemudian tentu sebenarnya banyak isu lain tentang hubungan internasional ya, tapi yang dipilih oleh paslon, oleh panelis, pertanyaan yang muncul adalah ini. Nah, kemudian, topik yang ketiga adalah topik tentang keamanan itu sendiri. Nah, apa sih membahas keamanan itu ya oleh para, capres itu tentang penataan kelembagaan dan sistem. Jadi mirip sama pertahanan tadi. Karena biasanya memang pertahanan keamanan itu dikaitkan jadi satu gitu ya.
ya walaupun memang itu berbeda ya. Nah, kemudian misalnya mengatur juga tumpang tindih kewenangan. Ya memang terkenal ya di Indonesia ini banyak sekali, lembaga-lembaga ya, kewenangannya juga, mungkin tumpang tindih satu sama lain, tapi juga, kadang-kadang sungkan gitu ya untuk apa namanya, meminta atau gimana menarik garis lah antara kewenangan satu lembaga terhadap lembaga yang lain atau terhadap satu area tertentu. Nah, ini menarik untuk dikaji juga. Mengkaji juga mungkin tantangan dan ancaman dari keamanan itu sendiri, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi ya, ke depan pasti akan makin makin sangat, menantang, sangat berbahaya ya, soal persoalan cyber security, bagaimana soal keamanan atau bahkan dikaitkan dengan pertahanan tadi ya, tidak hanya persoalan, peralatan militer atau perang secara terbuka, tapi lebih dengan cyber misalnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Ya, isu-isu ke depan ya, kita tidak hanya bicara soal isu konvensional yang di belakang, yang udah puluhan tahun lalu itu mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi ya, atau yang sangat klasik. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, perangnya itu, pertahanannya dan keamanannya itu luar biasa dengan adanya teknologi karena masuk kepada, sendi-sendi kehidupan, masyarakat Indonesia secara real. Dan kemudian isu yang keempat atau topik yang keempat adalah terkait dengan politik luar negeri. Nah, apa yang dibahas dengan politik luar negeri itu? Ini menarik sebenarnya yang dibahas ya. Yang dibahas pilihan, pertanyaan yang muncul dari panelis adalah tentang hutang luar negeri. Pertanyaan tentang hutang luar negeri dan kedaulatan Indonesia. Bagaimana Indonesia ini sudah banyak berhutang, udah besar sekali, tapi agar kedaulatan Indonesia itu tidak di-steer gitu ya, tidak diatur oleh, eee eee, negara-negara yang memberikan hutang kepada kita atau lembaga-lembaga yang memberikan hutang kepada kita. Ini pertanyaan penting banget ya. Kalau kamu bisa masuk kepada case-case, apa namanya, projek-projek, yang menggunakan hutang luar negeri, menggunakan kemudian efektivitasnya seperti apa gitu ya, hal-hal apa yang perlu dikembangkan lagi, itu bisa banget bisa menjadi suatu topik, skripsi, tesis, bahkan disertasi ya. Untuk, gimana juga manajemen luar negerinya juga, bagaimana pengaturan manajemen hutang luar negeri, ya manajemen hutang luar negeri, ya lebih prudent, pengaturannya lebih baik, khususnya untuk memperkuat produktivitas ya, produk domestik bruto yang meningkat. Jadi jangan sampai hutang luar negeri itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif lah, kira-kira gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting terkait dengan politik luar negeri. Ya, sekali lagi juga tentu masih banyak topik-topik tentang politik luar negeri, tapi ini hutang luar negeri berarti kan topik ini di dipilih atau dibuatkan pertanyaannya oleh panelis yang memang tuh ahli-ahli hubungan internasional, ahli-ahli politik luar negeri di Indonesia gitu ya. Jadi itu hint juga bahwa topik itu sangat penting. Nah, yang kelima adalah tentang geopolitik. Nah, ini menarik sekali ya. Pertanyaan tentang geopolitik ini terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara ya kalau kita menyebutnya sekarang. Nah, Indonesia unik karena posisi Indonesia bukan sebagai negara yang ikut ya terlibat sebagai negara yang mengklaim ya, claimant state di situ gitu ya. Tetapi Indonesia berpartisipasi aktif terus ya berusaha ya bersama-sama dengan ASEAN, negara-negara ASEAN lainnya gimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya karena, sebenarnya, Laut Cina Selatan atau Natuna Utara itu benar-benar di depan kita, di depan Natuna gitu dan kita mestinya harus turut terlibat bagaimana agar persoalan ini terselesaikan dengan baik, ya atau paling enggak diminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin muncul. Wah, normatif banget ya, Prof. Ya itu, ya, jadi sangat sangat penting, sangat menarik. Dan juga terkait dengan peran ASEAN. Peran ASEAN dalam menyelesaikan itu, revitalisasi ASEAN kah, ya karena di situ ada negara-negara anggota ASEAN yang menjadi claimant state, yang ikut terlibat ya, apa namanya, mengklaim gitu bahwa wilayahnya termasuk dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, yang ingin saya sampaikan dari debat capres yang kemarin itu ya, itu memang topik-topiknya masih didominasi oleh isu-isu HI, isu-isu konvensional, ya. Isu-isu lama, isu-isu high politics ya. Tetapi masih kurang, menyentuh atau membahas topik-topik non konvensional. Ya misalnya tentang, keterkaitan, persoalan-persoalan ekonomi, ya diplomasi ekonomi. Justru persoalan diplomasi ekonomi disinggung sedikit dalam debat, sebelumnya terkait permasalahan ekonomi dan perdagangan internasional. Padahal itu penting banget ya, bagaimana membahas misalnya nih efektivitas masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana perjanjian-perjanjian perdagangan kita bilateral maupun multilateral yang kita ikuti, ya ada minilateralisme, ya bagaimana kita menyikapi itu, ya. Kemudian bagaimana,
Jadi persoalannya tidak hanya persoalan mengembangkan ekonomi saja, tapi menggunakan tools-tools kebijakan luar negeri ya, politik luar negeri kita untuk ya sekali lagi ya, memenuhi kepentingan nasional tapi dengan berdiplomasi di ranah regional maupun internasional. Itu salah satu contoh saja yang belum terbahas ya kalau dalam hubungan internasional itu adalah bagian ekonomi politik internasional. Itu penting banget ya. Dan kalau kita juga bicara soal pertahanan juga kita juga bicara ekonominya, keamanan juga ekonominya, hutang tadi deh, terkait dengan isu hutang luar negeri, itu juga sebenarnya menyangkut isu ekonomi pula. Nah, untuk itu, hal-hal yang di luar bahasan-bahasan tadi atau yang mungkin belum terambil, ya mungkin oleh panelis sudah dibuat tuh pesan-pesan ekonomi gitu ya, tapi belum terambil, nah itu bisa juga dibahas. Ada banyak lagi isu-isu tentang kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan, tentang climate change ya, sedikit banget disinggung hanya sepintas saja, tapi tidak dibahas secara gamblang ya, secara luas, secara mendalam gitu. Nah ini, isu-isu yang di depan mata, isu-isu pengungsi Rohingya gimana? Nah isu-isu mungkin terkait dengan, kerjasama, regional atau kerjasama subregional antara negara-negara ASEAN di perbatasan. Nah isu-isu pekerja migran, wah banyak banget ternyata ya kalau ngomongin HI dan itu bisa jadi topik dari penelitian kamu ya baik skripsi, tesis maupun diplomasi. Nah, itu tadi ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Yang melihat bahwa ini videonya bermanfaat silahkan di-like dan dibagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin akan mendapatkan manfaat ya dari video saya ini. Terima kasih banyak ya, sukses buat kamu semuanya. Semoga menemukan topik skripsi, tesis dan disertasi yang mendalam, yang bagus sesuai dengan passion kamu setelah melihat video ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya atau video-video saya